Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan juga akhwat dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertemu kembali, dan kita pun alhamdulillah bisa meluangkan waktu sejenak untuk mempelajari bahasa Arab yang mulia ini. Baiklah ma'asyiral muslimin, pada pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang latihan yang ketiga ini, yang mana kita ulangi sedikit ya terkait latihan yang ketiga ini. Permintaan dari penulis adalah ajib anil as'ilatil atiyati musta'milanil ya al-adada al-madhkura baina qausaini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan bilangan yang sudah disebutkan di dalam kurung ya. Jadi di sini ada pertanyaan ya di bagian sebelah kanan ya, dan seterusnya ke bawah. Kemudian kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan bilangan yang sudah disiapkan di bagian sebelah kiri. Ya, dan itu sudah kita contohkan di pertemuan yang lalu dengan sittatu dan khamsu. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, kita menjawab ini pun dengan tetap menggunakan kaedah-kaedah dasar yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Silahkan bagi para tulab, mahasiswa yang mungkin terlewatkan dari materi-materi sebelumnya bisa merujuk kembali ke video-video yang sebelum ini, atau jika tidak menemukan apa yang dicari bisa langsung tuliskan komentar di bawah, dan bagi peserta bisa langsung menghubungi admin grup masing-masing. Baiklah, kita langsung saja berpindah ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga ini ma'asyiral muslimin, pertanyaannya adalah kam bakorotan. Ya, ingat ya, ketika ada suatu isim ya, yang terletak setelah huruf kam ya, maka sudah dipastikan dia berharokat fathah ya. Kam bakorotan fil hakli. Ada berapakah ekor sapi di ladang itu? Ya, kita tinggal bisa kita ambil bagian belakangnya untuk menjadi jawaban ya. Fil hakli, di ladang itu ada 10 ya, 10. Ingat-ingat, kita perhatikan dulu bentuk tunggalnya baqarah. Oh, berarti ini adalah muannas. Maka bilangannya di sini adalah tentu saja muzakkar. Asyru. Ya, sudah ketemu bilangannya, baru kita ganti baqarah ini menjadi jamak ya. Baqaratin. Ya, seperti ini. Mudah saja. Kemudian untuk nomor 4, kam talibatan ya, sama seperti kaidah sebelumnya, jadidatan ya. Kenapa jadidatan? Karena dia sebagai naat atau sifat dari talibah. Fil fasli, kita ambil bagian belakangnya. Fil fasli ya, mudah saja. 9 talibah. Berarti di sini tis'un. Ya. Talibah kita rubah menjadi jamak. Talibatin. Ya. Sudah jamak, jadidahnya bagaimana? Ya, jududin. Ya, karena kenapa? Ya, judud ya, jamak dari jadid dan jadidah ya. Ini bisa dipakai untuk muzakkar, bisa dipakai untuk muannas. Jadi muzakkar dan muannas jamaknya sama, yaitu judud. Kemudian nomor 5, kam tobibatan fi mustashfal wiladati. Ada berapakah dokter ya? Dokter apa ini? Dokter wanita ya, yang ada di mustashfal wiladah, rumah bersalin. Rumah sakit bersalin ya. Masya Allah,
di sini ma'asyiral muslimin kita jawab terlebih dahulu ya. Fi mustashfa ya, fi mustashfal wiladati, di rumah sakit bersalin itu ya ada 8 ya, sedangkan tobibah ini perempuan ya, berarti di sini tertulis samanu ya, di bawah ya, samanu tobibah, kita rubah menjadi jamak tobibatin. Nah, begitu. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, masya Allah, penulis ini tidak hanya sekedar membuat contoh semata, ya, tetapi beliau juga memperhatikan mana yang sekiranya sesuai. Contoh di Mustashfal Wiladah, ya, di rumah sakit bersalin ini, yang mana tentu saja kebanyakan pasien, atau bisa kita katakan semua pasien ya adalah pasti para wanita. Ya, pasti para wanita. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Ya, karena yang berkaitan dengan kelahiran, yang berkaitan tentang kandungan itu pasti perempuan. Ya, walaupun mungkin ada laki-laki, ya saya tidak tahu, wallahu alam. Ya, mungkin dari kasus-kasus tertentu, semoga tidak ada. Ya, karena kebanyakan pasien adalah perempuan, maka tentu saja pun beliau juga menuliskan dokter yang tepat ya untuk menangani itu adalah tobibah, ya, itu adalah dokter perempuan. Terlebih lagi ma'asyiral muslimin, ya terutama akhwat, ini kami sarankan, sangat kami tekankan juga ya, untuk sekiranya mencari dokter yang perempuan. Ya, kita usahakan bagaimana mungkin kondisinya, selama kondisi itu tidak darurat tentunya. Kenapa demikian? Ya, masya Allah, ya di zaman sekarang ini kita melihat banyak sekali berita, ya banyak pasien-pasien, banyak istri-istri di luar sana yang ketika mereka memeriksakan kandungan mereka ke dokter spesialis obgyn, ya, yang ternyata dia adalah laki-laki. Ya, ini justru banyak sekali kasus-kasus pelecehan. Ya, kami ingatkan ini karena tentu saja saya pribadi ya sangat marah ketika hal itu terjadi kepada keluarga. Ya, apalagi hal ini terjadi kepada ya wanita-wanita muslimah. Ya, ini tentu wanita muslimah adalah sosok yang sangat dijaga di dalam agama Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, harus kita perhatikan penting ya tempat di mana kita memeriksakan keluarga kita, istri kita, atau kakak kita, atau adik kita, ke rumah sakit yang memang mereka menyediakan rumah dokter spesialis obgyn yang perempuan, seperti itu. Kemudian ya kita berpindah kepada nomor yang ke-6. Di sini adalah pertanyaannya, kam hafilatan fil jami'ati, ada berapakah jumlah bis di kampus itu? Ya, tinggal kita tulis lagi, kita ambil bagian belakangnya, mudah saja. Fil jami'ati 6, sedangkan ini hafilah perempuan, berarti sittu hafilatin. Ya. Kemudian nomor 7 di sini adalah kam ibnan laka, atau laki. Berapakah anak laki-laki yang engkau miliki? Nah, di sini ma'asyiral muslimin, ya sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu, yang dulu-dulu bisa dilihat di video-video yang lalu. Kam ibnan. Nah, di sini hamzahnya adalah hamzah wasol. Ya, hamzah wasol adalah hamzah yang apabila berada di awal maka dia dibaca ibnan. Ya, ini ketika dia berada di awal. Ya, ini perlu kita ingat.
Sedangkan hamzah wasol ketika dia berada di tengah, maka dia tidak dibaca. Lalu bagaimana dengan kasus ini? Kam, yang huruf mimnya saja itu disukun. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita beri harokat, ya, kamibnan. Nah, seperti itu. Tetap baknya disukun, ya, kamibnan lak. Nah, seperti itu. Dan kami juga menganjurkan kepada para mahasiswa tetap kita menggunakan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari sebelumnya, walaupun ya sistem seperti ini itu tidak bersifat wajib, namun ya tidak masalah, tidak ada salahnya kita tetap menggunakan kaedah yang ada. Tujuannya ma'asyiral muslimin, tujuannya adalah agar kita ingat, agar kita tidak lupa dengan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Baiklah, kami benan lak di sini ada 4, ya. Langsung kita ambil bagian belakangnya, kita rubah domirnya li, ya, arba'atu, 4 arba'atu, ya, kita berikan tak marbutoh karena ibnan di sini adalah mudzakkar. Li arba'atu kita rubah menjadi jamak abna'in. Nah, seperti itu. Li arba'atu abna'in. Ya, selesai. Kemudian nomor 8. Kam bintan lak. Berapakah anak perempuanmu atau yang kamu miliki? Kita ambil bagian belakangnya sama seperti yang di atas, li, ya, hati-hati bilangannya harus mudzakkar kalau begitu. Sab'un banatin, ya. Kemudian nomor 9, kam jami'atan fi baladika, ya, berapakah kampus atau universitas yang ada di negerimu? Fi baladi, ya, fi baladi, di negeriku ada, ya, jami'ah berarti ini thalathu. Jami'ah berarti jami'at, ya, seperti itu. Banatin, ya, fil jami'ati sittu hafilatin, ya. Tetap menggunakan kaedah-kaedah yang ada. Dan nomor 10, ya, nomor 10, kam kitaban indaka, berapakah buku yang engkau miliki? Indi, ya, kita ganti dulu domirnya dengan domir ya mutakalim yang menunjukkan kepemilikan orang pertama, saya, ya, orang pertama. Indi 8 mudzakkar berarti tsamaniyatu jamak kutubin. Nah, ma'asyiral muslimin, nomor 10 selesai kita dari latihan yang ketiga ini, walhamdulillah, ya, dengan sedikit tambahan tadi dari saya karena banyak sekali yang meresahkan di nomor 5 ini, ya. Nah, ini mungkin perlu kita fokus bersama. Jadi bahasa Arab ini ma'asyiral muslimin tak hanya fokus ke bahasa saja, namun juga terkait norma-norma kehidupan kita di kehidupan nyata, ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini latihan keempat, ya, permintaannya adalah iqra'il. Nah, hasilnya iqra', tapi karena ini bertemu dua sukun iltiqa'is sakinain, kemudian ini hamzah wasol, boleh dibaca iqra'il, ya. Akhirnya ditambahkanlah huruf harokat kasroh karena tidak boleh dua sukun ini bertemu, ya. Iqra'il jumala, ya, iqra'il jumalal atiyata, bacalah kalimat di bawah ini. Waktubha, kemudian tulislah, ya, kita diminta menulis ulang. Nah, tubha ma'a kitabatil a'dadil waridati fiha bil huruf.
Dan kita diminta untuk menulis ulang dengan menuliskan bilangan-bilangan yang disebutkan dengan huruf. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, pada latihan yang keempat ini ya kita sudah dibuatkan sebuah kalimat oleh penulis. Bedanya adalah kita diminta untuk menulis ulang. Kita diminta untuk menulis ulang, akan tetapi di sini hurufnya kita rubah menjadi tulisan huruf. Kalau ini kan masih angka, bilangan ya, ini masih angka. Nah, kita diminta merubah menjadi huruf. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Kita baca terlebih dahulu dan kita terjemahkan. Li arba'atu ikhwatin. Saya memiliki 4 saudara laki-laki. Wa salasu akhwatin, dan 3 saudari. Ya, atau 3 saudara perempuan. Permintaan dari penulis adalah kita diminta menulis ulang. Nah, ini kalau kita tulis ulang seperti ini. Li arba'atu ikhwatin. Ya, ikhwatin wa salasu akhwatin. Nah, ini kalau kita diminta menulis ulang. 4, 3. 4, 3. Nah, seperti itu. Dan ini ma'asyiral muslimin, saya harap bisa ditulis di buku Durusul Lugah masing-masing yang sudah dimiliki, atau ya kita bisa menulis ulang ini ya di buku tulis yang kita miliki. Nanti bagi peserta bisa mengirimkannya di grup masing-masing, kemudian nanti akan dinilai oleh adminnya. Nah, seperti itu. Adapun pada pertemuan kita kali ini, kita langsung saja menulis angka bilangan ini ya menjadi huruf ya, untuk menyingkat waktu yang ada. Baiklah, nomor 2 ya, nomor 2 di sini adalah Muhammadun lahu. Ya. Ini 5. Ini mudzakkar, berarti di sini tertulis khamsatu. Ya, khamsatu abna'in wa 8 muannas banat. Berarti samanu banatin. Ya, Muhammad memiliki 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Masya Allah, banyak sekali ya. Kemudian di nomor 3, indi asyaratu kutubin. Nah, kenapa asyaratu? Karena kutub ya di sini awalnya adalah kitab. Ingat, awal yang dirubah, yang dilihat adalah bentuk tunggalnya, kitab. Sudah ketemu bentuk tunggalnya kitab, baru kita rubah ini menjadi lawan daripada ma'dudnya. Kemudian majallat, maka di sini adalah sab'u. Kenapa? Karena majalat bentuk tunggalnya adalah majallah. Ya, maka di sini adalah mudzakkar. Ini muannas, ini muzakkar. Ini muzakkar, ini muannas. Seperti itu. Masya Allah. Kemudian nomor 4, fil mustashfa, ya di rumah sakit itu, ya, tabibatin, ya 9. Berarti di sini kita tulis tis'u, tabibatin wa, nah mudah kalau ini, sittu mumarridatin. Ya, di rumah sakit itu ada 9 dokter wanita dan 6 perawat wanita. Kemudian nomor 5, indi, ya kumson, komis, berarti di sini adalah arba'atu. Ya, aku memiliki 4 gamis atau 4 baju. Masya Allah, ma'asyiral muslimin. Ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki, alhamdulillah selesai kita ya dari latihan ketiga dan setengah dari latihan yang keempat. Insya Allah ya dari nomor 6 dan seterusnya akan kita selesaikan di pertemuan yang mendatang insya Allah. Baiklah,
Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Demikianlah ma'asyiral muslimin, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar, atau bagi para mahasiswa bisa langsung bertanya dengan admin grup masing-masing, ikhwan maupun akhwat terpisah. Baiklah, demikianlah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.